Yo, saya Ali, dan ini Bicara Saham. Kali ini kita akan mempelajari kondisi fundamental dari emiten yang merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang pertambangan timah. Yang menarik untuk dibahas dari emiten ini adalah walaupun proyeksi penjualan dan laba bersih untuk tahun 2020 ini mengalami penurunan yang signifikan, tetapi harga pasar dari emiten ini terus meningkat. Dibuka pada harga Rp825 per lembar saham pada 2 Januari 2020, kemudian sempat crash ke Rp352 per lembar saham pada 19 Maret. Ini merupakan penurunan yang sangat tajam, mencapai 57% dari harga di pembukaan awal tahun. Tetapi setelah itu harga emiten ini meningkat dan kembali menguat, dan pada akhir kuartal ketiga kemarin telah mencapai Rp755 per lembar saham. Pada saat video ini dibuat per 13 November, harga dari emiten ini adalah Rp1.030 per lembar saham. Kenaikannya telah melewati harga pembukaan pada awal tahun. Lalu, bagaimana penilaian dari tim ahli bicara kepada emiten ini? Yuk kita cari tahu. We think it's the banning of free speech, the First Amendment protects material. Emiten yang akan kita bahas kali ini adalah PT Timah. Emiten ini didirikan pada tanggal 2 Agustus 1976. PT Timah merupakan produsen dan eksportir logam timah dan memiliki segmen usaha penambangan timah terintegrasi, mulai dari kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan, hingga pemasaran. Ruang lingkup kegiatan emiten ini juga meliputi bidang pertambangan, perindustrian, perdagangan, pengangkutan, dan jasa. Kegiatan utama perusahaan adalah sebagai perusahaan induk yang melakukan kegiatan operasi penambangan timah dan melakukan jasa pemasaran kepada kelompok usaha yang terkait. Emiten ini juga memiliki beberapa anak perusahaan. Ada yang bergerak di bidang perbengkelan dan galangan kapal, jasa rekayasa teknik, penambangan timah, jasa konsultasi dan penelitian pertambangan, serta penambangan non-timah. Emiten ini berdomisili di Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung, dan memiliki wilayah operasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, serta Cilegon, Banten. Mari kita lihat jumlah aset yang dimiliki oleh PT Timah. Dari data yang dikumpulkan oleh tim riset ahli bicara, aset emiten ini sebesar 16,7 triliun per laporan keuangan kuartal ketiga tahun 2020, yang terdiri atas 4,9 triliun ekuitas dan 11,8 triliun liabilitas. Aset ini berkurang 3,6 triliun jika dibandingkan dengan jumlah aset pada kuartal keempat tahun 2019. Penurunan aset ini disebabkan oleh berkurangnya ekuitas sebanyak 329 miliar dan liabilitas sebanyak 3,2 triliun. Item liabilitas terbesar yang dimiliki oleh PT Timah adalah utang bank jangka pendek sebesar 4,7 triliun. Item ini setara 58,2% dari liabilitas jangka pendek dan merupakan 40% dari total seluruh liabilitas yang dimiliki perusahaan. Jenis utang ini sebenarnya sudah berkurang 4 triliun jika dibandingkan dengan jenis utang yang sama pada kuartal keempat tahun 2019. Sedangkan untuk liabilitas jangka panjang, jenis utang terbesar adalah utang obligasi dan sukuk ijarah sebesar 2 triliun rupiah, yang terbagi atas obligasi dan sukuk ijarah tahun 2017
serta obligasi dan sukuk ijarah tahun 2019. Untuk rasio likuiditas dari PT Timah, cash ratio adalah 9,9%, quick ratio 52%, current ratio 100%, dan rasio debt to equity sebesar 239%. Ini berarti jumlah kas yang dimiliki oleh PT Timah tergolong kecil dan aset lancar yang dimiliki belum sepenuhnya bisa menutup seluruh utang jangka pendek yang menjadi tanggungan perusahaan. Besaran jumlah utangnya juga lumayan besar, yang mana lebih dari 2 kali lipat total ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Revenue dari PT Timah pada tahun 2019 adalah 19,3 triliun, yang mana hasil dari penjualan logam timah adalah penyumbang terbesar, dengan jumlah 17,7 triliun atau sama dengan 91,8% dari total penjualan. PT Timah juga menggantungkan 95% atau 18,3 triliun revenue-nya dari penjualan ekspor. Sedangkan untuk kuartal ketiga tahun 2020 ini, revenue yang dikumpulkan baru mencapai 11,8 triliun rupiah. Revenue ini lebih rendah 18% jika dibandingkan dengan revenue pada kuartal ketiga tahun 2019, yang mana sebesar 14,5 triliun. Oleh karena itu, maka proyeksi revenue untuk tahun 2020 ini hanya 15,7 triliun. Penurunan revenue ini disebabkan oleh berkurangnya pendapatan penjualan logam timah, penjualan tin solder, pendapatan dari rumah sakit, pendapatan dari usaha real estate, dan penjualan nikel. Jumlah nilai ekspor dari PT Timah juga menurun sebesar 17%, sedangkan pasar untuk dalam negeri menyusut sebesar 45%. Ini menyebabkan PT Timah berpotensi untuk mengalami penurunan revenue pada tahun ini sebesar 3,5 triliun. Pada kuartal ketiga tahun 2020 ini, rugi bersih dari PT Timah telah mencapai 255 miliar rupiah, bertambah 79 miliar dibanding dengan kerugian yang diderita pada kuartal ketiga tahun 2019. Hal ini disebabkan karena tidak adanya pendapatan dari reevaluasi investasi properti, meningkatnya beban penjualan dan beban keuangan, bertambahnya kerugian atas entitas asosiasi, serta berkurangnya manfaat pajak yang diterima. Oleh karena itu, maka proyeksi rugi bersih PT Timah untuk tahun 2020 adalah sebesar 339 miliar rupiah. Pertanyaannya, karena emiten ini terus merugi dalam 2 tahun terakhir, apakah akan bangkrut? Untuk itu, mari kita gunakan perhitungan Altman Z-Score untuk menentukan rating serta peluang bangkrut dari emiten ini. Dan dari hasil perhitungan, PT Timah mendapatkan skor 1,34 dengan rating B+. Ini berarti PT Timah berada di posisi di mana manajemen harus menaruh perhatian dan usaha lebih agar kinerja perusahaan membaik sehingga peluang bangkrut dari perusahaan ini menjadi berkurang. Sedangkan potensi bangkrut dari PT Timah sendiri menurut analisa adalah 20%. Untuk value dari PT Timah per akhir kuartal ketiga tahun 2020, ekuitasnya 4,9 triliun rupiah. Harga sahamnya Rp675 per lembar saham. Nilai buku atau book value-nya adalah Rp662 per lembar saham. Sehingga nilai price to book value adalah sebesar 1,02. Dengan rugi per saham sebesar Rp46, maka nilai price to earning ratio adalah negatif 14,8. Besaran rugi per saham tadi menghasilkan net profit margin negatif 2%,
return on equity negatif 6% dan return on asset negatif 2%. Untuk dividennya pada tahun 2020 ini, PT Timah tidak membagikan dividen. Dan dengan masih mencatatkan kerugian pada tahun ini, kemungkinan besar untuk tahun depan, PT Timah juga tidak akan membagikan dividen. Kesimpulan, pertama, aset perusahaan ini selalu mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2020. Yang perlu kita garis bawahi adalah sampai ke tahun 2017, ekuitas adalah penopang terbesar dari aset PT Timah. Tetapi sejak tahun 2018 sampai sekarang, utangnya meningkat tajam dan menggantikan posisi ekuitas sebagai penopang dari aset perusahaan. Kedua, proyeksi revenue pada tahun ini berkurang 18% dibanding revenue di tahun 2019. Dengan adanya pandemi ini, penjualan PT Timah terkena imbas karena kebijakan lockdown, sehingga nilai ekspor perusahaan menurun drastis. Ketiga, proyeksi rugi PT Timah tahun ini berkurang dibanding tahun 2019. Rugi untuk tahun lalu adalah sebesar 611 miliar, sedangkan untuk tahun ini diprediksikan kerugiannya hanya 339 miliar. Keempat, utang dari PT Timah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dari debt to equity ratio yang hanya 95% di tahun 2017 menjadi 238% di tahun 2020 ini. Kelima, untuk tahun ini investasi ke PT Timah bisa dikatakan kurang menjanjikan karena PT Timah sampai saat ini masih mengalami kerugian. Margin net profitnya juga masih negatif. Tetapi jika mau dilihat dari pergerakan harga secara year to date, harga saham PT Timah sedang uptrend. Oleh karena itu, bagi CEO yang suka trading, mungkin bisa menggunakan kesempatan ini. Keenam, perusahaan absen membagikan dividen untuk tahun ini. Dan untuk tahun depan, juga berpeluang untuk tidak membagikan dividen karena tidak mendapatkan profit. Ini adalah kabar buruk bagi para pencari dividen. Ketujuh, untuk harga dari emiten ini sudah tergolong overvalue dengan price book value 1 dan price earning ratio negatif 14. Jika diminta untuk memilih antara PT Timah dengan emiten lain di subsektor yang sama, sebut saja Cita Mineral Investindo yang memiliki kapitalisasi pasar sekitar 9 triliun rupiah, maka saya lebih memilih Cita Mineral Investindo karena walaupun Cita memiliki price book value 2,6, tetapi pendapatan dari Cita masih positif alias masih bisa mencetak laba. Pendapat saya, PT Timah adalah perusahaan yang lumayan. Dan tim riset dari Ale Bicara memberi rating untuk PT Timah C. CEO, demikianlah review singkat dari PT Timah. Review ini bertujuan memberi pertimbangan dalam melakukan investasi. Silahkan like, share, dan subscribe untuk selalu mendapatkan update review saham lainnya. See you semua, kita ketemu lagi di video selanjutnya.